welcome back to another online Sunday service. I hope you guys had a great week. And I know most of you are like busy with school and stuff. So if you are currently having any thoughts, worries, fears, stress, I just want to remind you guys to take this time to pray to God about it and just surrender it to Him. And remember that God is always with you and God is always fighting for you, okay? So remove all your distractions now and enjoy the service.
saja dalam segala hal, Yesus. Hidupku milik-Mu, Tuhan. Aku kan setia pada rancangan-Mu, Tuhan, bagiku. Aku kan setia pada rancangan-Mu bagiku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatan-Mu, dasar-Ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, Yesus. Shalom CLC Youth. Tadi kita sudah sama-sama memuji menyembah Tuhan dalam sesi praise and worship. Saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sama-sama berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang akan diberitakan Tuhan, yang akan ditabur Tuhan, itu akan menjadi benih Tuhan buat setiap kami. Dan kami percaya benih itu ditanam di tanah yang subur Tuhan. Dan itu akan berakar dan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami percaya benih yang ditabur gak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar isi firman-Mu Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke guys, sebelumnya aku mau mengucapkan thank you buat Koko Niko dan teman-teman pengurus CLC Youth yang sudah menjadwalkan aku dan aku mendapat giliran untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Thank you guys, senang bisa melayani bersama kalian. Saat ini aku mau sharing firman Tuhan. Aku kasih judul tajam. Nah, kalau kita dengar tajam, kita pasti seringkali kita mengarah ke satu benda yang tajam atau runcing. Kalian pasti ingat ini kan? Nah, ini benda yang tajam, nggak boleh main-main untuk digunakannya, ya kan? Kita tahu bahwa ini diciptakan nggak sembarangan. Ini ada bukan buat melempar atau buat menusuk orang, tapi ini digunakan untuk sebuah tujuan. Nah, apa sih tajam itu? Sebenarnya saya nggak berbicara tentang
tentang bendanya atau apa, tapi dalam beberapa bulan ini saya lagi merenung kenapa kita ada dalam satu generasi. Gak cuma kita sih, orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan di atas orang tua kita mungkin yang masih hidup, opa, oma gitu. Kenapa kita yang ada di generasi ini, bukan generasi mereka yang sebelumnya? Aku percaya kita ada pun karena Tuhan sudah menentukan setiap kita untuk tujuan yang baik. Poin satu adalah purpose. Seperti pisau ini diciptakan pasti harus digunakan untuk memotong sesuatu, bukan menusuk orang, gitu loh. Bahkan kalau kalian di jalan kalian bawa ini, kalian bisa ketangkap polisi, kalian bisa masuk kriminal. Karena apa? Itu menyimpang dari gunanya ini. Seperti pisau ini contohnya ya. Ini digunakan untuk memotong. Selain itu fungsinya akan berbeda. Itu. Ada satu lagi. Nah, kalian tahu ini apa? Ini mikrofon, gitu kan. Ya, ini wired microphone. Ini harusnya pakai kabel. Ya, benda simple. Kalian tahu ini bukan buat ngulek atau buat lempar atau buat pukul-pukul, tapi ini mikrofon. Ini sangat berfungsi ketika dia dicolok. Suara saya 1 GBK bisa dengar suara saya loh gara-gara ini. Artinya apa? Ketika ia difungsikan dengan sebagaimana mestinya tujuan ia diciptakan, ini akan berfungsi maksimal. Satu lagi ya. Nah, ini adalah bow dan ini adalah cello. Kita coba akan bunyikan. Oke, cello ini adalah satu alat gesek. Ketika ada seorang profesional yang bisa memainkan ini, wah ini benar-benar luar biasa. Melodi, lantunan yang dihasilkan kalau ini benar-benar dimainkan oleh seorang profesional, ini akan berguna sekali. Jadi fungsinya dia memang harus digesek. Jadi tujuan ia diciptakan adalah untuk dia digesek untuk menghasilkan melodi yang indah, teman-teman. Saya taruh dulu ya. Oke. Teman-teman lihat sendiri tadi beberapa benda yang saya tunjukkan, demonstrasikan punya tujuannya sendiri-sendiri, punya fungsinya sendiri-sendiri, dan kalau itu nggak digunakan sebagai mestinya, mereka nggak akan berfungsi sebagaimana ia harus diciptakan. Nah, aku mau buka satu ayat dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Jadi aku akan berbicara tentang kitanya, bukan benda yang tadi. Benda yang tadi hanya untuk contoh aja. Kita ini buatan Tuhan, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Aku percaya Tuhan jauh dari sebelum ini udah menetapkan kita ini akan lahir. Saya lahir di tahun 80, mungkin kamu tahun 90, ada yang mau mendekati 2000. Itu semua Tuhan udah perhitungkan dan Tuhan udah persiapkan kita untuk ada di masa ini, teman-teman. Aku percaya kita diciptakan untuk sebuah purpose, sebuah tujuan. Nah, tujuan apa sih? Dikatakan gini dalam versi NLT-nya. So we can do the good things He planned for us long ago. Tuhan sudah planningkan semuanya ini. Untuk apa? Untuk pekerjaan baik, dikatakan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Agar apa? Keinginan Tuhan agar kita hidup di dalam Dia. Itulah tujuan kita diciptakan, teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian sempat bertanya-tanya bahwa kok sekarang pergerakan kita seperti kayak ada yang batasin, kita nggak bisa mudah keluar rumah. Dulunya aku bisa main basket, bisa berprestasi dalam sekolah atau apa. Sekarang sekolah semuanya seperti dikunci. Kita cuma sekolah di depan layar. It's okay, teman-teman. Aku percaya jauh sebelum ini Tuhan sudah persiapkan. Sebelumnya
kita generasi yang dipilih untuk ada di masa ini. Pasti kita bisa melalui ini. Oke? Ketika aku dapat kesempatan melayani di SMA, saya juga menanyakan gimana online school belakangan ini, dan beberapa dari mereka juga menyampaikan nggak enak karena terbatas sekali dengan koneksi internet. Kita harus belajar lagi di rumah, bolak-balik ada gangguan, mungkin berisik lah di rumah atau apa. Tapi aku percaya teman-teman, kita adalah generasi yang dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk melewati semua ini. Kalaupun kita sekarang mungkin skalanya cuma di rumah, setahun ini aku kayak merasa sadar bahwa keluarga ini penting banget sih buat kehidupan pelayanan aku pribadi. Contohnya aku misalkan pulang dari kantor dan aku nyampe rumah, aku langsung ketemu anakku dan anakku selalu langsung main-mainin aku gitu, gitu kan. Dia pengen peluk aku, tapi dia tahu dia nggak boleh peluk dulu, tapi dia cuma kayak main-mainin dan dia pengen deket aku, dan aku ngerasa terhibur banget sih, bukan terhibur sih, aku kayak wah damai banget kalau ketika aku udah masuk rumah ini. Padahal di jalan tuh macetnya bener-bener luar biasa. Jakarta ini macetnya udah kembali normal kayak before 2020, you know. Semuanya udah kembali normal. Dan ketika aku masuk ke dalam rumah, aku ngerasa damai dan beda banget sih ketika kita punya family time. Ketika anakku berfungsi sebagaimana dia menjadi anak yang baik buat papanya, itu means a lot for me. Jadi kita nggak perlu merasa dibatasin atau seperti apa. Jadi kita tetap masih bisa melakukan banyak good things di rumah. Kita sebagai anak, kita harus bertanggung jawab juga buat kita di sekolah. Kita harus maksimal dalam sekolah kita walaupun kita dibatasin oleh sebuah layar. Aku percaya kok jauh dari sebelum ini Tuhan udah siapkan semuanya. Tuhan udah pilih kita yang pasti kita bisa lewatin semuanya ini. Kalian tetap bisa berprestasi, kalian tetap bisa berdampak dalam sekolah kalian, dalam keluarga kalian untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kita harus menjadi generasi yang tajam. Kita nggak boleh tumpul. Kita harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya Tuhan sudah ciptakan kita. Tuhan udah taruh potensi yang besar buat kita. Nah, nextnya adalah poinnya adalah fokus. Ketika kita tahu tujuan kita diciptakan dan kita punya banyak potensi yang Tuhan berikan buat kita cuma perlu fokus untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan supaya kita berfungsi, hidup kita berfungsi secara lebih maksimal lagi. Dulu waktu aku kecil, aku pernah amazed banget ngeliat satu hal bahwa ada temanku, lihat nih, ada kertas gitu dan dia cuma pakai kaca pembesar, tiba-tiba kertas itu terbakar. Ternyata dia bisa ambil energi dari matahari dan difokuskan pada satu titik dan itu bisa terbakar. Artinya apa teman-teman? Jika sebuah potensi itu diarahkan kepada satu titik tertentu, pada satu tujuan yang tepat, itu akan membawa dampak yang besar. Nah, seringkali kita nggak fokus seperti ini. Dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Dalam NIV dikatakan seperti ini teman-teman. Children born to a young man are like arrows in a warrior's hand. Aku percaya cuma orang dewasa ini yang bisa fokus, yang mudah fokus. Kalau anak-anak susah untuk fokus, paling 1 menit 2 menit dia bisa fokus di depan TV, bisa menyaksikan ibadah, tapi setelah itu dia susah untuk fokus. Aku percaya setiap kita yang sudah dewasa, kita bisa lebih mudah fokus. Artinya apa? Semua energi itu akan kekumpul jadi satu untuk sebuah tujuan dan pastinya hasilnya maksimal teman-teman. Seperti ada satu ayat dikatakan seperti ini dalam Amsal 4 ayat ke-27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Aku percaya fokus ini terarah pada satu tujuan tertentu. Tapi seringkali kita dalam sehari-hari, dalam sosmed itu banyak banget yang namanya distraction. Ya atau iya, distraction. Seperti kamera ini cuma hanya satu. Mungkin kalau ada 3 saya bisa nengok ke kanan dan ke kiri. Nah, karena kamera hanya satu, saya harus fokus berada di sini. Nah, seringkali mungkin saya gerah, saya harus berpindah seperti ini.
Dan saya percaya saya nggak akan ada dalam kamera karena saya ada dalam out of frame. Saya nggak fokus ke kamera itu, atau mungkin saya bahkan jalan-jalan ke sini. Dan tentunya ini jadi nggak fokus juga. Karena apa? Kameranya cuma satu. Jadi dari awal saya harus duduk di sini dan saya harus fokus menatap kamera ini atau menatap kalian yang nggak mudah ternyata. Berkhotbah di depan satu kamera ini nggak mudah. Tapi saya udah diperintahkan sama editornya, kamu harus fokus ke kamera ini karena cuma ada satu. Fokus itu yang mengganggu, seringkali banyak distraction teman-teman. Teman-teman, aku percaya dalam sosial media ini banyak banget distraction, dan hidup kita berapa persen dalam sehari itu pasti kita ada di sosial media juga. Teman-teman, apa sih yang jadi distraction kita? Entah itu sosmed, entah yang ganggu kita untuk fokus belajar dalam pembacaan Alkitab, dalam kerohanian kita, apa yang jadi distraction kita sih? Yang membuat kita nih susah untuk fokus. Ayo relain itu, buanglah jauh-jauh semua distraction supaya kita bisa fokus. Fokus apa sih? Kita fokus terus menjadi generasi yang tajam, yang Tuhan mau dan Tuhan bisa pakai kita secara maksimal. Amin. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Aku tulis poin yang terakhir adalah bertahan dalam tempaan. Nah, aku akan membacakan satu proses. Kalian tahu yang namanya emas murni itu ternyata ada proses yang menarik. Pure gold. Nah, emas yang murni itu sebenarnya adalah logam yang lembut tapi berkilat, dan dia mudah ditempa karena punya sifat yang lentur, teman-teman. Nah, aku akan membacakan beberapa alur proses dari emas ini sendiri. Proses untuk memurnikan emas dari materi-materi yang menempel pada emas adalah melalui proses pembakaran. Dia harus dibakar dulu, teman-teman. Nah, kumpulan tanah atau batu berisikan emas itu akan dibakar hingga mencair, jadi cair. Nah, di saat emas sudah mencair, berbagai macam kotoran seperti tanah, debu, atau logam-logam lainnya itu yang melekat padanya akan timbul atau akan naik ke permukaan. Nah, emas yang mencair itu yang akan mengendap di bagian bawahnya. Semua kotoran itu akan terlihat di bagian atasnya dan kemudian disapu bersih atau dibuang dari permukaan. Nah, gimana sih kita tahu bahwa emas itu sudah murni? Nah, kita bakal menemukan bahwa emas itu sudah murni kalau emas itu kita bisa melihat dan dia berkilat dan memberikan pantulan seperti kaca. We know it's a pure gold when we can see the reflection of ourselves in it. Aku mau bacakan satu ayat. Ini luar biasa banget ayatnya, dalam Roma ayat yang ketiga. Aku akan bacakannya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam bahasa Inggris itu sangat baik sekali. Suffering produce endurance, endurance produce character, and character produce hope. Aku percaya teman-teman, berapa bulan ini, setahun ini, iblis sering kali mencuri yang namanya pengharapan kita. Bener, dia nggak akan bisa curi iman kamu, tapi pengharapan kita. Nanti kita gimana nih nasib sekolah kita yang kelas 12, kan kuliah kita gimana nih pengharapan kita. Sepertinya kita dalam suffering yang luar biasa, tapi ayat ini benar-benar menguatkan sekali. Ayo, di sini malah ditulis kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Ketika kita tahu pandemi ini untuk apa sih? Memurnikan kita. Kita ditempa lagi. Kita di sini tulis bermegah dalam kesengsaraan, suffering. Tapi di sini tulis suffering produce endurance. Kita bakal menimbulkan ketekunan, teman-teman. Nah, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dalam bahasa Inggris dikatakan character, dan character produce hope. Kita semua tahu kita ngalamin tempaan yang begitu hebat. Di tahun lalu aku lupa bulan berapa, tapi aku cuma mendengar bahwa salah satu dari saudaraku itu terkena COVID. Itu rasanya hantaman banget, karena tadinya kita cuma melihat data dari internet berapa ribu, berapa ratus, tapi tiba-tiba itu masuk ke dalam lingkaran terdekat kita. Itu rasanya
sedih banget dan aku ngerasa wah gimana ya saudaraku ya. Aku langsung cek sosial media dia, bener dia terkena, dan itu rasanya kita ditempa. Dan aku nggak tahu beberapa dari kita mungkin kita kehilangan seseorang, kehilangan orang yang kita deket banget sama kita. Itu rasanya nggak enak. Kita ditempa habis-habisan. Generasi ini bener-bener lagi diuji Tuhan, ditempa setengah mati, ditempa terus-terusan. Ini yang sedang kita alamin. Ini perenungan aku selama berapa bulan ini, terus-terusan habis-habisan. Tapi aku percaya di sini dikatakan bahwa kita bisa bertahan dalam suffering ini, menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, teman-teman. Seperti emas yang terus dimurikan, kita juga akan terus merasakan yang namanya dipanasin itu, teman-teman. Sampai dipanaskan dengan api, sampai kita benar-benar terlihat murni. Artinya apa? Semua karakter yang buruk atau sifat-sifat yang kita nggak baik, semuanya harus dipanaskan sampai semuanya dipisahkan, sampai Tuhan benar-benar lihat kita tuh seperti emas murni. Artinya apa? Tuhan bisa ngaca ke kita. Bener nggak ada kasih Tuhan yang terpancar dari karakter kita? Tuhan mau lihat ada pengampunan nggak dari kita? Jadi Tuhan mau ngaca kita udah sama belum sih? Itu ketika aku sadar, aku baca tentang ini, wow luar biasa banget. Di tahun ini adalah tahun integrity, tahun integritas. Sebagaimana itu adalah karakter Kristus juga, karena Tuhan adalah the man of integrity. Itu adalah sifat atau karakter Tuhan juga. Kita sudah serupa belum sih sama Tuhan? Mungkin pandemi ini mungkin masih lama atau berapa tahun lagi, bahwa ini COVID aja belum selesai. Ini katanya ada varian baru, ada virus baru. Ini bisa bakal lebih lama lagi. Tapi ketika kita pegang terus firman Tuhan, kita tahu kita harus bertahan. Kita harus tetap tajam, jadi generasi yang tetap tajam. Artinya apa? Kita tahu kita lagi ditempa habis-habisan. Untuk apa? Untuk apa nantinya? Kita akan tahu, kita akan terus dimurnikan. Dimurnikan apanya? Iman kita yang akan dimurnikan. Sampai Tuhan benar-benar melihat kita mirip atau serupa dengan gambar Tuhan. Ada satu cerita yang bagus banget aku pengen sampaikan untuk menutup sesi saat ini. Kalian tahu keris nggak sih? Keris itu kayak senjata dari Indonesia, ini dari Indonesia. Nah, ternyata pembuatan keris ini dibuat nggak instan. Mungkin seperti mirip dengan emas tadi. Nah, keris ini juga yang uniknya adalah keris ini dibikin sama besi. Ini dari besi, terbuat dari besi. Tapi bukan besi yang sembarangan, kayak lu dorong pagar itu kan besi kan, yang kadang goyang-goyang gitu. Nggak bisa memakai itu. Jadi keris ini adalah keris dari besi pilihan, dari besi-besi yang benar-benar dipilih untuk bahannya yang cocok untuk dibuat keris. Nah, proses pembuatan keris ini hampir sama seperti emas. Kira-kira seperti ini. Nah, keris ini dimasukkan ke dalam tungku yang panas. Nah, setelah keluar dari tungku yang panas, keris itu dihajar. Dan dia akan ditempa berkali-kali, teman-teman. Setelah itu dimasukkan lagi ke tungku. Untuk diapakan? Untuk dipanaskan lagi. Dikeluarkan lagi, ditempa lagi. Sampai dia bisa dilipat, bisa di molding, bisa diarahkan lagi, dan dia dimasukkan lagi dan keluarkan lagi, dihajar sampai besi itu padat, bisa dibentuk menjadi sebuah keris. Teman-teman, pas aku lihat ini, wow, luar biasa banget. Aku percaya dari awal tadi aku bilang, kita ini generasi yang dipilih Tuhan. Berarti bukan sembarangan orang yang disisakan untuk bertahan dalam masa-masa ini. Aku percaya generasi ini, kamu, orang tua kamu, dan saudara-saudara kamu ini semuanya sudah dipilih Tuhan. Bukan generasi yang sembarangan. Ayo pertajam apa yang menjadi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Kita harus terus fokus. Tuhan mau apa sih? Tuhan mau kerjakan apa dalam keluarga aku? Tuhan mau apa sih? Terus tanya Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita mengalami tempaan yang begitu berat, cobaan yang begitu berat, apapun itu kita harus bertahan. Karena aku percaya semuanya mendatangkan pengharapan dan kebaikan Tuhan. Ayat terakhir dari semuanya ini, ayat penutup dari semuanya. Aku janji.
1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Tadi padahal emas itu prosesnya udah sedemikian rupa, udah sedemikian kerennya, murninya, tapi di sini dikatakan bahwa yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas, teman-teman. Yaitu apa? Iman kita. Kita sadar bahwa beberapa tahun ini kita lagi dimurnikan kembali iman kita. Nantinya Tuhan akan melihat sudah sama belum? Sudah nampak belum rupanya di dalam rupa kita? Karakter kita seperti apa? Ayo be alert. Aku percaya kita ini generasi yang dipilih Tuhan. Harus jadi generasi yang tajam pada zaman ini. Gak main-main. Terus tanya Tuhan apa yang jadi isi hati Tuhan buat kita semua. Buat kalian yang terus melayani Tuhan, ayo lebih semangat lagi. Kalian punya purpose dalam setiap apa yang kalian lakukan. Tuhan turut bekerja. Susah sih, layanan zaman sekarang susah, sangat dibatasi. Tapi aku percaya ketika kalian pertajam calling kalian, luar biasa. Ketika kalian bisa lebih fokus lagi dalam hal apa yang kalian lakukan, aku percaya pasti berbuah. Ujung-ujungnya pasti akan membawakan buah. Kalau kalian lebih fokus lagi, dan jangan-jangan banyak orang yang merasakan dampak dari apa yang kalian kerjakan. Entah prestasi kalian, entah pelayanan kalian, semuanya memberkati. Aku percaya kita sama-sama terus menjadi generasi yang tajam, teman. Oke, sekian dari aku. Thank you buat kesempatan layanin. Mari teman-teman kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah ditabur Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan, benih Tuhan yang sudah ditabur Tuhan dan gak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami mendengar bahwa kami ini generasi yang dipilih Tuhan untuk sebuah tujuan Tuhan, pekerjaan baik yang kami harus lakukan Tuhan. Dan kami harus fokus Tuhan buat apa yang sudah Tuhan berikan dan kami harus kerjakan Tuhan. Tuhan, mungkin kami banyak ditempa Tuhan, banyak hal, apapun itu Tuhan, segala apa yang sudah terjadi, kami tetap mengucap syukur karena itulah yang memurnikan iman kami. Itulah yang membentuk setiap kami Tuhan. Tujuannya cuma satu Tuhan, kami harus terus murni Tuhan, supaya Engkau bisa melihat Tuhan, pantulan dari karakter surgawi Tuhan ada dalam setiap hati kami. Setiap kami yang mendengar Tuhan, kami terus buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu setiap minggunya Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami tahu firman-Mu selalu menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan pengharapan. Thank you Tuhan untuk waktu yang terbaik kamu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. God bless you. Okay guys, that was it for today's sharing. I hope you guys enjoyed it. I'm sure we can all take something from it. And I just want to remind you guys, kita ada ibadat tengah minggu setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Dan kita ada call setiap hari Jumat jam 7.30 malam lewat Zoom. So if you guys can come, I highly encourage it because we can all just share our personal stories and pray for each other. It's just good times, you know? And yeah, I just hope you guys have a great week ahead. Stay safe. God be with you all and see you at the next online service. Bye! Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang sungguh mengasihi kita dan mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan bermain bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan.